Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga pandemi ini segera berakhir. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa untuk materi kelas 8 semester 2 atau genap. Baik, jadi kita masuk pada pengertian puasa sendiri, yaitu puasa berasal dari kata saum, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, hawa nafsu, bicara yang tidak bermanfaat. Jadi, menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan syarat tertentu. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Baik. Untuk puasa sendiri ada dua macam, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Yang pertama kita akan membahas tentang puasa wajib. Apa itu puasa wajib? Puasa yang harus dilaksanakan oleh umat Islam yang sudah baligh dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa atau harus mengqadha. Di sini tertera pada surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Baik, untuk puasa wajib sendiri kita akan belajar ada 4 puasa. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa nazar, yang ketiga puasa qadha, dan yang keempat puasa kifarat. Baik, untuk puasa Ramadan sendiri yaitu puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam keempat. Puasa wajib ini mulai diperintahkan pada tahun kedua Hijrah setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan hukumnya adalah fardhu ain. Jadi ini adalah wajib. Yang kedua yaitu puasa nazar. Baik, untuk puasa nazar yaitu puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar atau janji kebaikan yang pernah diucapkan. Puasa ini diwajibkan dilaksanakan ketika keinginan atau cita-citanya terpenuhi. Jadi misalnya ketika kalian ingin lulus SMP, kemudian kalian bernazar jika memperoleh predikat 10 besar, yaitu kalian ingin berpuasa 3 hari. Jadi ketika sudah terpenuhi, harus segera dilaksanakan untuk puasa nazarnya. Kemudian kita akan beralih pada puasa qadha. Apa itu puasa qadha? Puasa qadha adalah puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Misalnya pada bulan Ramadan kita memiliki halangan, jadi kita tidak bisa melaksanakan salah satu puasa di hari Ramadan. Jadi kita wajib mengganti dengan puasa qadha. Batas waktu untuk mengqadha puasa yaitu sampai datang bulan puasa berikutnya. Apabila tidak dilakukan, ia wajib mengqadha serta membayar fidyah. Yang keempat, puasa kifarat, yaitu puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Puasa kifarat wajib dilaksanakan apabila terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, tidak mampu memenuhi nazar. Yang kedua, berkumpul dengan istri pada siang hari di bulan Ramadan. Yang dimaksud berkumpul yaitu melakukan hubungan suami istri. Kemudian yang ketiga, membunuh secara tidak sengaja. Yang keempat, melakukan zihar kepada istri atau menyamakan istri dengan ibunya. Yang kelima, mencukur rambut ketika ihram. Yang keenam, berburu ketika ihram.
Dan yang ketujuh, mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamatuk atau qiron. Baik, kita beralih ke syarat wajib puasa. Jadi untuk beberapa syarat wajib puasa, yaitu yang pertama berakal sehat atau tidak gila. Yang kedua, mampu berpuasa dalam arti sehat, kuat, dan mampu untuk melaksanakan puasa. Yang ketiga, baligh. Kemudian syarat dari sah puasa sendiri, yang pertama yaitu Islam. Jadi kita harus beragama Islam. Yang kedua, mumaziz atau sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas, ini untuk perempuan. Dan yang keempat, dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Selanjutnya, rukun puasa. Rukun puasa ada dua, yaitu niat untuk berpuasa. Sebagai contoh, yaitu kita melaksanakan niat di puasa Ramadan, yaitu nawaitu samahudin an ata'i farisyari Ramadana hadisanati fardol lillahi ta'ala. Kemudian menahan diri dari segala yang membatalkannya. Hal-hal yang membatalkan puasa, makan dan minum disengaja. Jadi ketika kita sedang melaksanakan puasa, kita wajib menahan dari segala sesuatu yang membatalkannya. Sebagai contoh, atau salah satunya yaitu makan dan minum disengaja di siang hari. Yang kedua, muntah yang disengaja, kemudian berhubungan suami istri di siang hari, keluar darah haid atau nifas, gila atau sakit jiwa, keluar mani secara disengaja. Untuk keterangan yang disengaja itu tidak berlaku jika memang tidak disengaja. Kalau tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Oke, selanjutnya kita akan bicara tentang puasa sunnah. Sunnah sendiri yaitu segala sesuatu yang bila dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa atau juga tidak berdosa. Puasa sunnah yang pertama ada puasa Syawal. Puasa Syawal adalah puasa sunnah yang dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri, tepatnya dimulai pada tanggal 2 Syawal. Setelah Hari Raya Idul Fitri, umat Islam disunahkan melaksanakan puasa Syawal selama 6 hari. Hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Pelaksanaan puasa Syawal dilakukan selama 6 hari, bisa berturut-turut atau tidak. Maksudnya, bisa berturut-turut dimulai tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, ataupun yang penting di dalam bulan Syawal selama 6 hari. Selanjutnya puasa Arafah. Puasa ini dilaksanakan tanggal 9 Zulhijjah ketika orang yang haji sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Orang yang sedang haji tidak disunahkan untuk berpuasa Arafah. Yang ketiga, puasa Senin Kamis. Puasa sunnah yang tidak disunahkan pada hari Senin dan Kamis. Selain itu juga ada waktu yang diharamkan berpuasa. Jadi pada waktu ini kita tidak boleh melaksanakan puasa atau dilarang berpuasa. Yang pertama yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Fitri berarti tanggal 1 Syawal. Kemudian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Yang kedua adalah Hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, atau hari kedua, ketiga, keempat pada bulan atau setelah Idul Adha. Yang ketiga, hari yang diragukan atau sudah 1 Ramadan atau belum. Jadi biasanya ada suatu perdebatan, ada perbedaan untuk penentuan tanggal 1 Ramadan. Jika kita memang ragu ini sudah masuk 1 Ramadan atau belum, itu tidak boleh berpuasa. Baik, ini adalah dalil-dalil beberapa puasa sunnah, puasa Syawal. Hadis riwayat Muslim. Man shoma Ramadhana summa atba'ahu syittan min Syawalin kana kasyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Baik, kemudian ini ada keutamaan puasa Arafah. Abu Qatadah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah. Beliau menjawab, menghapus dosa tahun lalu dan
tahun ini. Jadi untuk keutamaan di bulan puasa Arafah yaitu puasa tersebut bisa menghapus 2 tahun dosa, yaitu dosa tahun lalu dan tahun ini. Hadis riwayat Muslim. Kemudian puasa Senin Kamis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul a'malu yaumal isnain wal khamis fa uhibba ayyuradu amali wa ana shaimun." Berbagai amalan dihadapkan pada Allah pada hari Senin dan Kamis, maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa. Baik, sekian untuk pertemuan kali ini atau pembahasan tentang puasa. Semoga materi ini menjadi materi yang barokah, kita diberkahi. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.